akan belajar kita di pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Salah satu kita adalah doa. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sama-sama. Baik, anak-anak sekalian. Untuk kali ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di ruangan kasih. Ya, dari 40 sesinya baru kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita hari ini. Ya. Oke? Nanti jawab sehat selalu ya. Oke. Albert Gati. Ini Pak Kasanoris ya. Awal siswa Apelius Bangko. Mantap. Ardian Lopo. Bella Ramadhani. Mantap Bella. Barnabas 3000. Bensiana. Oke, terima kasih. Arus Ibrahim. Febrianus Amis. Vincent Bage apa kerja kali ya? Nanti kalau mau sekolah dan ingin tempat ya besok maka harus rajin belajar. Programus ibu harus maka harus jaga. Frans lagi, sehat selalu. Frans Wiroyo, Immanuel Kellen, Ino Kellen, apa? Yang tinggi kurus Pak. Sehat selalu. Oke, mantap. Istirahat suara. Maria Baru. Imadorako. Apa? Yusra. Ayati Muhammad. Fokus. Dan saudara Sutopo. Awen Baru. Yohanes Bule. Yohanes Kamu. Jonathan Tari. Oke. Baik anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Merekayasa prompt untuk kreasi konten. Dari sebelumnya, materi kemarin yang kita belajar seminggu lalu ya, kita kan sudah belajar tentang bagaimana menggunakan atau memanfaatkan AI ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Pertanyaan sebenarnya sebagai mengingatkan kita biarnya materinya ya, materi yang kemarin dengan materi yang akan kita sampaikan di hari ini kan biar dia nyambung.
Guru mau tanya kalian, coba kamu sebutkan kembali jenis-jenis AI yang kita telah pelajari di buku sebelumnya. Apa saja coba? Ada ChatGPT, ada ini, ya tidak? Ada Meta itu ya dari apa ya? WhatsApp itu ya? Dari WhatsApp sudah dilengkapi dengan WhatsApp AI-nya, ya tidak? Namanya Meta yang sudah kami jelaskan. Nah, sekarang anak-anak sekalian, materi ini sebentar itu akan berbicara bagaimana kita memasukkan prompt itu kalau di search engine. Tahu search engine dong? Yang kita pelajari kata namanya search engine, mesin pencari. Itu namanya kata kunci, ya tidak? Kalau saya mencari tentang foto Agnes Monica di Google Chrome, ya tidak? Atau di Yahoo, ya tidak? Yang mesin pencari. Kita tinggal masukkan kata kuncinya foto Agnes Monica, enter, ya tidak? Itu merupakan kata kunci kalau di search engine. Di AI dia berubah namanya. Jadi setiap perintah yang dimasukkan ke chatbotnya itu disebut sebagai prompt. Ya. Jadi prompt itu kurang lebih atau sama dengan kata kunci kira-kira begitu. Nah sekarang aku mau tanya kalian, setahu anak-anakku sekalian atau yang anak-anakku sekalian pernah pelajari antara dari referensi buku pustaka atau anak-anakku sekalian dari handphone, ya tidak? Kira-kira prompt itu apa kira-kira? Prompt itu apa? Apa itu prompt? Silakan. Prompt adalah masukan berupa instruksi atau pertanyaan dalam bahasa alami yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan respon yang diinginkan seperti teks, kode, gambar, atau video. Ya, terima kasih tepuk tangan. Berarti kata kuncinya di situ adalah instruksi kata kuncinya. Jadi bagaimana kita memasukkan instruksi ke mesin AI agar diproses supaya menghasilkan apa yang kita inginkan. Sudah dijelaskan tadi temanku, bisa menghasilkan teks, bisa menghasilkan gambar, ya. Tergantung prompt yang kita masukkan. Itu inti pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Ya, oke, kita next. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selama 2 jam ke depan. Konsentrasi dan kemauan belajar itu dibutuhkan. Kalau sebentar dalam perjalanan ada yang ngantuk, ada yang tidur, berarti gagal prinsip kita untuk menjadi generasi perubahan. Ya tidak? Generasi perubahan akan jadi fatal di situ nanti. Kalau mau jadi generasi yang masih 2045, maka anak-anak sekalian selain mendengar apa yang disampaikan Pak Guru di kelas, juga belajar secara mandiri. Yang pertama, untuk tujuan belajar kita hari ini menjelaskan pengertian rekayasa prompt. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan struktur prompt yang efektif. Yang ketiga, menggunakan AI generatif untuk membuat konten kreatif. Dan terakhir, mengevaluasi hasil konten berdasarkan efektivitas prompt. Nah, anak-anak sekalian, untuk menjawab tujuan pembelajaran ini, sebentar aku akan memberikan suatu kasus yang anak-anak kerjakan dalam bentuk kelompok, nanti akan dipresentasikan. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, harus bisa. Ini agenda belajar kita hari ini. Tadi Pak Guru memberikan materi sambil kita diskusi. Yang kedua akan membagi kita sekalian dalam bentuk kelompok, dan terakhir kita akan presentasi kelompok secara bersama-sama. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, ini adalah definisi apa itu prompt. Jadi prompt adalah apa? Silakan dibaca prompt.
Ya, ini definisi yang sungguh akademik ya. Teknik menyusun perintah. Program itu berarti sama dengan perintah ya tidak? Ya. Atau bisnis engineering kita bilang kata kunci kan? Jadi yang jelas spesifik dan efektif agar AI menghasilkan keluaran sesuai dengan program. Bayangkan kalau misalnya kita mau ingin menghasilkan sesuatu foto yang bagus pakai cas, sementara kita menginstruksikan mesin AI dengan prompt seperti ini, buatlah gambar kayak begitu. Kira-kira apa bingungnya lagi? Yang jelas bahwa kita tidak ada kejelasan instruksi promptnya, ya tidak? Yeah. Jadi di situ harus digambarkan supaya ada kejelasan, ada spesifik dan efektif. Harus itu ya. Kriteria-kriteria itu harus terpenuhi. Kalau tidak ya, apa yang kita inginkan itu akan lain, ya akan berbeda. Paham ya? Oke. Prompt berfungsi sebagai panduan komunikasi antara manusia dan AI. Jadi dia ini hanya sebagai alat bantu ya. Tahu alat bantu ya? Hanya membantu kita untuk berpikir lebih efektif, lebih cepat. Tetapi sesungguhnya otaknya ada di kita manusia ini ya. Jangan sampai AI ini kita gantikan otak kita. Sekarang tidak boleh, ya tidak? Ya. AI ini hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk membantu kita, bukan sebagai alat utama pengganti otak kita. Itu tidak boleh. Tetap Anda belajar, tetap Anda menganalisis hasilnya, tetap. Bukan berarti apa yang ditampilkan itu nanti ambil lurus. Yang itu sudah maksudnya. Tidak boleh. Dianalisis demikian rupa, dilihat mana yang baik dan mana yang buruk, tetap berarti AI ini alat bantu ya, otak sesungguhnya ada di pribadi kita masing-masing. Ya, itulah anak. Ini tujuan kita menggunakan rekayasa pro. Itu tujuan. Tujuannya yang pertama menghasilkan output AI yang relevan dan kreatif. Untuk yang tujuan yang pertama itu, saya mau cek saya mau cek apakah anak-anak pernah menggunakan itu ataukah belum. Aku mau cek siapa yang pernah menggunakan AI, lalu untuk apa? Coba katakan. Ya, ini ditakan. Untuk apa kira-kira? Pakai jenis yang mana? Cek? Cici, Pak. Oh, pakai cici. Ya, dia pakai cici. Dia pernah nama siapa nih? Justin pakai cici untuk mengerjakan tugas. Yang di sana? Tadi kan pernah menggunakan apa jenis AI itu? Selain Justin, siapa lagi yang pernah menggunakan? Coba katakan. Semua dia. Atau coba katakan yang pernah menggunakan. Hanya Justin saja kita ingat dulu. Ya, kita ingat dulu. Nah, bagian dulu. Sebentar kita akan tunjukkan bagaimana prompt yang sesuai. Kalau misalnya konsentrasi kita hanya untuk mengerjakan tugas. Tetapi bagaimana kalau konsentrasi kita mengubah gambar yang kita inginkan itu dengan prompt yang sudah disiapkan, dan pasti tentunya outputnya itu pasti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, mempercepat proses pembuatan konten digital. Bayangkan, anak-anak sekalian, jika Anda mengerjakan tugas, ya tidak, pernah kamu diberi tugas oleh Bapak Ibu dan mengerjakan secara konvensional. Tahu konvensional tuh? Baca soal, cari referensi, buka search engine, ketik di situ kata kuncinya, nanti dia akan keluar banyak, ya tidak? Tapi kalau anak-anak sekalian menggunakan jenis AI, apakah Gemini, apakah Meta AI, apakah cici yang sudah disebutkan tadi, maka dalam sekejap akan menghasilkan output yang diinginkan tadi. Seberat apapun tugas yang diberikan Bapak Ibu, mata pelajaran apapun, itu pasti akan dijawab oleh AI secara cepat. Ya. Dan dia membuatnya tidak lama. Tidak sampai kita berpikir berjam-jam di atas
berbasis meja, dia kalau sudah menggunakan AI maka sudah pasti lebih cepat dan lebih efektif ya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja kreatif. Kamu bayangkan, anak-anak bayangkan, kalau kamu lihat di FB dia, di apa namanya, yang orang upload di FB dia, tahu kan itu? Ya, Upload di IG, tahu? Apa IG? Instagram. Ya, Instagram, Facebook, TikTok, segala macam itu tidak. Baju yang seperti yang perlu pakai sekarang, baju kiki ini, ketika dimasukkan ke prom menggunakan misalnya di instruksinya bahwa menggunakan seragam tentara Amerika, maka dalam hitungan detik itu akan berpakaian seragam tentara Amerika. Pernah lihat itu? Pernah. Pernah buat itu? Pernah. Nah, tadi aku tanya kamu bilang belum. Ternyata kalian sudah. Oke, mantap. Kita jangan seperti mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Ya, yang saya pintar. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Berarti kita mau menciptakan kemampuan berpikir kritis kita bukan hanya hal-hal yang tadi ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya anak-anak sekalian telah menguasai tadi yang Pak bilang tadi, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa semua rental foto yang ada di depan Barata akan tutup kalau misalnya Anda sudah kuasai. Kenapa? Karena Anda bisa mengedit sendiri, ya tidak? Kalau Anda sekalian mau pinginnya pakai jas, masuk di AI, masukkan program pakai jas, selesai kan? Tidak perlu dibawa untuk diedit ke Barata pakai Photoshop, ya tidak? Tidak perlu. Atau pakai apa lagi yang lain? Apa namanya? Aplikasi grafis membuat mengedit foto, mengedit gambar yang lain itu kan tidak perlu lagi. Tinggal kita masukkan prompt AI, enter cek jadi ya tidak? Bisa tutup. Lalu banyak pekerjaan manusia yang secara proporsional. Kita bayangkan kalau kita nonton di TikTok, di Facebook, di mana-mana itu kalau di Jepang itu kan sampai urut orang yang sakit juga pakai robot, tidak? Memisahkan mana yang rusak, mana yang baik itu pakai robotnya tidak? Oh ini telur yang rusak, yang ini yang baik, itu pakai robot semua. Berarti tenaga manusia, jika Anda hari ini tidak mau belajar AI, maka Anda akan dihilas oleh lajunya perubahan ini. Jadi setelah perubahan ini ya harus cari referensi, bagaimana saya bisa mengembangkan produk yang baik dan saya bisa jual. Dan itu uang paling banyak saat ini. Komponen utama. Jadi ini komponen utama kita sebelum berpikir untuk membuat program. Jadi kita tahu dulu strukturnya. Jadi struktur ini sebagai jembatan agar menghasilkan output yang lebih baik. Ya, tugasnya. Yang pertama, role atau peran. Itu menentukan posisi AI. Anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan berdiskusi dulu sekalian sebelum kita Pak Guru bagikan yang KPD. Nanti anak-anakku sekalian bekerja dalam kelompoknya anak. Itu satu kelompok, itu satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Ini yang KPD. Setelah kita bicarakan penjelasan tadi, anak-anak ibu sekalian, setelah membaca KPD ini, anak-anak sekalian, instruksinya apa? Bahwa anak-anak mencoba membuat sendiri programnya dan outputnya atau hasilnya seperti apa nanti akan tulis di KPD ini. Ya, bisa dipahami ya. Berarti urutan membuat programnya itu sudah tahu tadi, dan sekarang tinggal dipraktekkan dijawab di sini dan dipraktekkan di handphone anak-anak sekalian. Nanti untuk presentasi di depan Pak Guru adalah presentasi sampai dengan output atau hasil yang kami dapatkan saat menggunakan AI itu ya. Oke, silakan. Paham? Sudah paham maksud Pak Guru ya? Lihat apa ini? Oke, silakan.
Ya, silakan. Itu dikerjakan di buku, atau di belakang lembar kerja yang sudah kamu siapkan di sel. Ini kamu balik dulu. Balik dulu. Oh, kamu di sini, di sini. Gimana caranya? Oh iya, kamu ke depan, kamu di sini, kamu dua ke sini. Nah, kayak gitu. Setelah ini, iya, ya, oke. Silakan. Baca dulu soalnya, langsung dikerjakan. Baca dulu soalnya, langsung dikerjakan. Ya. Ada berapa tadi? 1, 2. 1, 2. Oh, kamu 2. Kalau tidak rasa bagaimana? Kalau begitu, itu kamu. Oh, mereka berdua. Itu sudah kerja. Mana? Oke, silakan diskusi. Nanti, sabar. Kelompok ini, masing-masing punya data, atau hanya berapa handphone yang punya data? Berapa handphone yang punya data? Semua. Lebih bagusnya kalau ada 2 atau 3, sehingga ada pembanding. Dengan kelompok yang sama, nanti sebenarnya analisis apakah hasilnya akan sama atau beda. Siapa yang bilang? Yang ini pakai yang mana? Handphonenya itu yang ada data. Oke. Yang ini kelompoknya ini pakai HP yang ini atau HP yang itu boleh. Ada semua. Yang ini pakai handphone yang mana? Untuk presentasinya. Untuk presentasinya mana? Hah? Masa? Oh ini pakai HP ini. Oke. Ini pakai handphone yang mana? Masa? Itu mah yang aku bisa. Oke, untuk diskusi kelompoknya, Pak Guru kasih waktu sampai dengan jam kita kan akhirnya di jam 12 ya Pak? Jam 12 lewat 10. Artinya sampai dengan pukul 11.50 kita berhenti. Tidak. 11.50 sampai dengan 12.05 itu presentasi. 5 menitnya kita buat kesimpulan dan refleksi. Sudah ya? Dikerjakan secepatnya sehingga kita bisa presentasi. Nanti kalau kayak gini, oh ya, silakan di apa di sini. Ini kan tinggal lama ya. Lancar kalau mana sudah bertak menggunakan 50% tadi. Dari 50% yang ini. Jadi, terima kasih. Jadi pertanyaannya, kerjanya mana? Kerjanya gini. Identifikasi tujuan dan jenis konten yang akan dibuat. Nah, tadi konten yang akan dibuat sudah di depan tadi ya. Yang ini, konten yang akan dibuat tadi, kira-kira untuk apa ya? Kira-kira yang saya mau kerja ini, apa tujuannya ya? Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya tujuan saya untuk menghasilkan gambar ya, tujuan saya ini, tujuan kelompok saya ini untuk menghasilkan outputnya gambar. Maka nomor 2, rancang program Anda secara tetap menggunakan struktur 5 komponen.
Kita sudah tahu nih kita punya output dari prom yang akan kita buat sebentar menghasilkan gambar material. Sekarang 5 komponen ini kita kembali ke sini tadi. Komponen yang sudah aku jelaskan ini perannya, posisi, ya tidak? Menentukan posisi air. Lalu tugas, apa kira-kira? Tugas. Lalu konteks, menyediakan informasi tambahan apa yang dilakukan tadi? Yang misalnya di lab kah, atau di pesawat kah, atau di latar belakang ambil suasana pantai lah, apa gitu ya. Lalu format output menentukan motivasi, lalu batasan menetapkan aturan. Jadi nanti itu, kalau sudah itu, nanti anak-anakku sekalian bukan jenis AI yang akan dipakai, yang akan digunakan. Masukkan sudah problem tadi yang sudah di anak-anakku sekalian diskusikan. Buatkan saya apa tadi saya contoh? Foto menggunakan ini dengan jenis apa dan seterusnya begitu. Lalu tekan enter. Lalu dianalisis apakah maksud yang kita tuangkan di prompt itu apakah sudah sesuai atau belum? Paham ya? Kalau belum sesuai, ubah promnya. Ulangi. Lalu jalan lagi jadi apa? Kalau sudah selesai, stop di situ. Lalu pastikan presentasikan sebentar. Ini hasil sebelum kami edit, sebelum kami perbaiki promnya. Hasilnya ini, Pak, setelah kami perbaiki hasilnya. Tetapi kalau sekali jalan, langsung menghasilkan output yang maksimal, stop di situ. Paham ya? Paham? Oke, silakan lanjut. Ini contoh buat caption Instagram tentang privasi data siswa SMK misalnya. Kamu buat gini. Ini contoh problem. Atau problem lain. Desain poster indikatif bersama keamanan cyber dengan varian multi biru kan? Artinya 5 komponen itu masuk di sini. Bisa dipahami ya? DPIB? DPIB? Ya. DPIB? Ya. DPIB? Ya. Sudah paham maksudnya Pak Guru? Ya. Oke, silakan. Silakan. Ditulis biar apa namanya, biar gampang, mudah untuk dimasukkan ke AI yang nanti kita jalankan. Ya, oke, mantap. Kami kan mantap, Pak. Aduh, hai banget. Atau AI yang kamu gunakan untuk mengerjakan tugas tadi sesuai di sana, silakan masukkan promnya. Kalau mengerjakan tugas yang mana? Ya tidak. Pertanyaannya itu apa? Kira-kira begini. Silakan. Ini cepat ya. Bagaimana lagi 15 menit? Tulis dulu. Bagaimana lagi 15 menit? Kamu ya? Jangan saya. Oke, sudah? Kalau sudah, nanti kelompok yang sudah siap mulai mempresentasikan. Caranya adalah satu orang, mekanismenya begini, satu orang membacakan promnya, tahu tidak? Satu orang membacakan promnya, siswa yang pegang handphone yang menjalankan prom tadi
itu berdiri apa dan di Jakarta juga bisa satu kaki Pak ini Pak. Saya punya output dari Chrome yang saya ditarik Pak. Bisa dibantu tidak? Berarti ada 2 orang mewakili teman kelompok Anda. Ya silakan. Satunya baca Chrome-nya, satu kan tampilkan outputnya. Ini HP-nya kasih ke teman satu untuk tampilkan hasilnya. Hasil yang ini disorot ke kamera supaya biar kelihatan. Ah, silakan maju ke depan. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kita silakan baca di sini. Baca dari sini Chrome-nya. Silakan. Kita maju semua. Ah, tunjukkan di sana hasilnya. Sama, ya baca dulu. Sini. Mana sini? Baca Chrome-nya hasilnya sini baca. Baca besar. Yang lain mohon konsentrasi ya. Mohon yang lain tolong hargai teman dengan cara memperhatikan apa yang teman baca supaya sementara kita juga dihargai. Silakan. Yang lain diam. Selain dia yang baca, kita yang lain diam. Dengan itu cara kita menghargai teman. Oke, silakan. Silakan baca Chrome-nya. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil kerja jenis konten. Jawab, artikel bio tentang PPS memulai bisnis online. Yang kedua, tujuan konten memberikan panduan praktis dan motivasi bagi pembaca yang ingin memulai bisnis online serta meningkatkan Website. Sudah. Sekarang outputnya adalah nanti dia memberikan gambaran atau apa kira-kira. Kita lihat hasilnya coba. Kita tunjukkan mana kemudian coba hasilnya adalah coba kemudian hasilnya di sini bawah sini coba kemudian dia instruksinya bahwa apa tadi kamu buat apa tadi mana outputnya yang kamu punya mana hasilnya ini? Yang saya punya mana? Oh ya, sudah ya. Jadi hasilnya seperti ini ketika yang dimasukkan tadi instruksinya adalah bagaimana kita membuat apa namanya kayak semacam proposal ya untuk bisnis online. Dan nantinya dia keluarkan cara-cara bagaimana kalau Anda mulai dengan bisnis online. Oke, terima kasih tepuk tangan lagi untuk melakukan itu. Ya, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan. 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 Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Dibaca.
konten, artikel, tujuan konten, memberikan informasi kualitatif, belajar objektif, knowledge, berbagai interaksi pendidikan yang berpengalaman, dasar, pojok, yang informatif, yang mudah dipahami, berbagai belajar efektif, artikel ini akan diterbitkan untuk pola yang dibutuhkan di kedua SMA. Format bentuk artikel dengan format paragraf dilengkapi dengan heading serta bullet poin untuk poin-poin penting. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sama ya. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 ini menampilkan teks ya. Kalau kelompok 1 tadi menampilkan bagaimana proposal misalnya bikin bisnis online, kelompok 2 bagaimana mengerjakan tugas apa tadi? Mengerjakan tugas apa tadi yang baca? Yang ini tadi mengerjakan tugas ini dia bilang tips belajar efektif untuk siswa SMA. Jadi tips belajar efektif untuk siswa SMA. Maka dia keluarkan teks tips efektif itu apa saja ya, dan hasilnya itu ada di handphone tadi. Sudah itu sesuai ya? Sudah sesuai ya dengan ini ya? Apa saja gambaran tipsnya itu yang akan dia berikan ke kita untuk mendapatkan ilmu itu ya? Sama itu ya? Dengan profesi ya? Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan kembali. Oke, tambah satu kelompok lagi. Mana kelompok mana? Lagi mana? Silakan. Oke, anak-anak sekalian. Terima kasih banyak kamu sudah ada yang bisa presentasi dengan baik. Namun ada sebagian yang belum. Karena memang perlu yakin, perlu tahu bahwa ketika kita bekerja dengan koneksi internet, maka paket data harus ada. Jika paket data sudah ada, maka koneksi internet itu perlu yang stabil. Kalau koneksi internet kita lambat, maka niat atau semangat kita untuk bekerja itu kan menjadi berkurang, ya tidak? Karena apa? Ketika kita masuk kontrol, kita jalankan, lalu apa nama istilah kamu sekarang dulu lah, loading lambat, itu menjadi semangat kita menjadi berkurang. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke kesimpulan kita terakhir untuk atau pelajaran KKA hari Senin ini ya. Kesimpulan dari referensi. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari materi hari ini? Apa hal baru yang Anda dapatkan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Langsung, silakan angkat tangan. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari materi yang barusan kita selesaikan ini? Apa? Coba angkat tangan. Ada tidak? Silakan. Apa hal baru yang Anda dapatkan? Apa berubah? Apa yang Anda dengar? Apa hal-hal yang pernah Anda dengar? Dari awal materi sampai selesai materi, sampai dengan kamu diskusi tentang RKPD yang barusan selesai Anda presentasikan. Coba. Apa? Tentang apa saja itu? Tentang bagaimana menggunakan AI. Kamu pernah dengar kata yang namanya prompt tadi? Pernah? Ya tidak? Prompt tadi apa? Maksudnya tadi apa prompt itu? Kalau kata kunci kan kita research engine, ya tidak? Mesin pencari. Kalau di AI, di chat prompt itu namanya apa tadi? Apa fungsi AI? Memberikan instruksi kepada mesin AI untuk memproses apa yang kita inginkan, kita masukkan dengan output yang sesuai dengan keinginan kita itu.
Paham ya? Lalu supaya memperjelas hasil, maka problem itu juga diatur sedemikian rupa, ya tidak, memenuhi 5 komponen tadi supaya bisa menghasilkan output sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa coba salah satu siswa dari kita ini coba bercerita atau dia menyampaikan dari kesimpulan kecil dari materi kita. Coba katakan kesimpulan. Silakan kesimpulan. Coba katakan siswa dari IPB. Kesimpulan 3 buah kesimpulan dari materi yang kita baru selesai. Coba ada tidak? Hah? Silakan. Dipercepat waktunya ini, dipercepat. Coba, siapa? Silakan baca kesimpulan. Saya mau tanya kalian, dari materi yang aku jelaskan tadi, yang masuk ke otak ada tidak kira-kira? Coba kamu keluarkan kali yang masuk ke otak itu, coba apa kira-kira? Coba, bisa tidak? Coba beri kesimpulan, coba. Latih berbicara di depan orang lain itu harus. Coba salah satu buah kesimpulan. Dipersilakan coba. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Adalah buku yang Dipercepat. dari mereka kepada saya. Dan kesimpulan dari materi rekayasa adalah bahwa dengan perencanaan flow yang betul dan efektif, kita dapat memaksimalkan materi AI untuk menghasilkan konten yang relevan, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Dari kita yang laki-laki ada tidak? Dari kita yang laki-laki bisa bantu? Apakah apa yang kamu dengar dari materi dari pertama sampai terakhir? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terakhir bahwa siswa yang berprestasi, siswa yang punya masa depan, siswa yang punya pekerjaan, itu hanya ada siswa-siswa yang berani menyampaikan di kelas, siswa yang rajin belajar. Paham tidak? Kalau siswa kita seperti ini modelnya, seperti kamu ini, kamu yakin atau percaya saja apa yang aku sampaikan ini? Kamu tuh lebih susah dari orang tua kamu. Zaman ini terus maju dia. Dan dia akan injak kita yang malas belajar. Kita yang lambat mengikuti perkembangan zaman. Itu akan diinjak habis. Dan hari ini yang kau tanam di kau punya hati, kau punya diri, yang kau tanam hari ini, dia butuh tahun kau panen. Bukan disuruh panen, bukan. Paham tidak? Jadi belajar itu untuk diri kau sendiri, bukan untuk orang tua kau, untuk kau punya. Jadi kalau disuruh kerja tidak mau, disuruh belajar tidak mau, disuruh baca tidak mau, ya hasilnya nanti 20 tahun kemudian kau panen. Yang lain tidak mau, tidak suka.
itu akan kau panen di 20 tahun ke depan. Bukan besok, bukan lusa, tidak. 20 tahun lagi. Dan penyesalan itu akan muncul di tahun-tahun itu. Bukan besok baru menyesal, kalau besok orang tua masih kasih kau uang. Masih kasih kau uang. Handphone yang Anda pegang sekarang, 20 tahun lagi bisa sedang memegang HP. Karena posisi Anda sudah digantikan bahwa Anda sebagai orang tua di sana. Anda sudah menjadi mama di sana. Bayangkan, kalau persiapan menjadi mama mulai kayak begini, hancur. Hancurnya siapa? Diri kita sendiri. Orang lain pegang iPhone, kita tidak bisa. Kenapa? Kita di awal ini, yang sama belajar ini kita tidak mampu untuk belajar sungguh-sungguh. Paham itu? Paham? Ya. Mulai besok dan seterusnya dengan perkembangan teknologi yang cukup canggih, yang cukup maju, gunakan itu untuk belajar. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Nanti minggu depan kita akan kembali belajar tentang apa? Kemarin sampai mana kita materi informatikanya? Minggu kemarin materi informatikanya sampai mana? 10B. Materi informatikanya sampai mana? Sampai mana minggu kemarin? Informasi dan komunikasi. Tidak. Sampai di sini saja. Kamu mau main dengan aplikasi keluar kata? Halo, oke. Nanti kita minggu depan ya. Oke, baik. Terakhir, aku ucapkan terima kasih banyak untuk bersama anak-anakku sekalian. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menyinggung perasaan anak-anakku sekalian. Pak Guru mengharapkan dan sangat bahwa masa depan ada di tangan anak sekalian, bukan di orang lain. Lain belajar atau segala macam itu dikuasai habis. Supaya nanti ada keluar anak bisa menjadi orang di sana. Oke, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya persilakan yang pimpin doa untuk berdoa di depan kelas. Lalu untuk teman-teman lain silakan berdiri. Silakan. Di depan sini. Ya, silakan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran akan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dan surga, puji dan syukur Engkau telah mengaturkan kehadiran. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari kami kesalahan. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Guru kami dapat kami cermati dengan baik. Nama telah kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, silakan.